Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistiarni dari kelas KPIC dengan NIM 201907101226. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi resume psikologi komunikasi dakwah. Yang pertama adalah sensasi, yang kedua persepsi, yang ketiga memori, yang keempat tipe kepribadian personality, yang kelima komunikasi kelompok, yang keenam teori komunikator, dan yang terakhir adalah monologika dan propaganda komunikasi. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi nomor 1, yaitu sensasi. Sensasi berasal dari bahasa Latin sensatus yang artinya dianugerahi oleh indera atau intelek. Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata sense yang berarti alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi pada hakikatnya adalah tahap awal penerimaan informasi dari lingkungan luar. Dalam proses penerimaan dan pengelolaan informasi disebut dengan komunikasi intrapersonal, di mana alat indera adalah faktor menentukan. Proses menangkap stimuli oleh alat indera inilah yang disebut dengan sensasi. Begitulah pengertian dari sensasi. Baiklah, untuk materi yang kedua, saya akan membahaskan tentang persepsi. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambar dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi juga dapat dikaitkan dengan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Untuk yang ketiga, saya akan membahas tentang memori. Memori diartikan juga dengan ingatan. Struktur ingatan dapat dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu 1. Sistem ingatan sensorik. Memori sensorik mencatat informasi atau stimuli yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. Yang kedua, sistem ingatan jangka pendek. Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang kecil sekali, namun sangat besar peranannya dalam sistem memori, yang merupakan stimulus yang berasal dari lingkungan kita. Memori jangka pendek berfungsi sebagai penyimpanan transitori yang dapat menyimpan informasi yang sangat terbatas dan mentransformasikan serta menggunakan informasi tersebut dalam menghasilkan respon atau suatu stimulus. Yang ketiga, sistem ingatan jangka panjang. Memori jangka panjang memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan durasinya yang seolah-olah tak pernah berakhir, kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan untuk saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Itulah tadi pengertian dari memori dan 3 bagiannya. Kali ini untuk bagian yang keempat, saya akan membahas tentang tipe kepribadian personality. Jadi, kepribadian personality merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian-kajian, dan temuan-temuan para ahli. Sesuatu yang kita lihat tadi, pembagian tipe kepribadian dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sanguinis, yang kedua plekmatis, yang ketiga koleris, dan yang terakhir adalah melankolis. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang kepribadian sanguinis. Tipe kepribadian sanguinis, orangnya cenderung hidup, optimis, periang, aktif, dan sosial. Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi yang tinggi akan resiko. Selanjutnya, saya akan membahas yang kedua, yaitu plekmatis. Tipe kepribadian plekmatis biasanya bersifat santai, damai, suka bergaul dengan teman-teman lama, anggota keluarga jauh, dan juga tetangga. Yang ketiga adalah korelis. Tipe kepribadian koleris orangnya sangat cerdas, analisis, logis, sangat praktis, dan langsung. Tetapi tipe ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah, karena memiliki sifat pemarah, cepat, atau mudah tersinggung. Dan yang terakhir adalah melankolis.
Tipe kepribadian melankolis orangnya cenderung analisis dan tenang. Orang yang melankolis sangat teliti dan akurat, tidak suka petualangan, bahkan sangat menghindarinya untuk melakukan sebuah petualangan. Selanjutnya saya akan membahas bagian nomor 5, yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan komunikasi kelompok besar yang melibatkan orang banyak. Komunikasi kelompok juga merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih, saling tatap muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama yang lain. Selain itu, komunikasi kelompok terbagi atau memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Yang keempat, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Dan yang terakhir, anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama dengan yang lainnya. Jadi mereka memiliki pengaruh yang sama. Untuk yang keenam, saya akan membahas tentang teori komunikator, yaitu teori yang mempelajari bagaimana seorang individu menjadi komunikator dalam proses komunikasi. Nah, teori komunikator dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah teori cognition and information processing. Yang kedua, teori of belief, attitudes, and values. Yang ketiga adalah teori cognitive dissonancy. Yang keempat adalah attribution theory. Dan yang kelima adalah traits atau conversational narcissism, argumentativeness, social and communicator anciency. Dari pembagian teori komunikator, saya akan membahas yang pertama, yaitu teori cognition and information processing. Teori cognition adalah teori yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan manusia dalam memahami berbagai macam pengalaman sehingga mengandung makna bagi manusia tersebut. Information processing atau proses penerimaan informasi merupakan salah satu bentuk-bentuk pendekatan berdasarkan cognition. Itulah pengertiannya. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas bagian teori komunikator yang kedua, yaitu teori of belief, attitudes, and values. Teori tentang komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh pemirsanya dilihat dari kepentingan penggunaannya. Teori ini mengemukakan sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh nilai yang mereka anut dan evaluasi mereka tentang media tersebut. Untuk yang ketiga, saya akan membahas tentang teori kognitif disonansi atau teori disonansi kognitif yang merupakan sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Teori kognitif disonansi ini bisa saya ambil contohnya adalah sebuah iklan rokok. Iklan rokok di dalamnya terdapat 2 anak kecil yang ingin menyalakan sebuah rokok dengan korek. Namun kedua orang tua anak kecil tersebut mengambil korek tersebut dan mengatakan jika mereka tidak boleh merokok. Ketika ditanya oleh anak kecil tersebut mengapa orang tuanya melarang, orang tua mereka menjawab jika rokok tidak baik untuk kesehatan. Namun, anak kecil tersebut bertanya lagi, jika memang tidak baik untuk kesehatan, kenapa kedua orang tuanya merokok? Dan orang tua mereka hanya diam. Ini menggambarkan bahwa apa yang mereka suruh tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi bisa disebut dengan teori kognitif disonansi. Yang keempat, saya akan membahas tentang attribution theory, bagian dari teori komunikator. Teori atribusi ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri seseorang sehingga memahami tingkah laku seseorang dan orang lain.
Misalnya, apakah seseorang marah karena mereka pemarah atau karena sesuatu yang buruk terjadi. Dan ini dibagi menjadi dua, ada atribusi disposisional dan atribusi situasional. Atribusi disposisional adalah tingkah laku seseorang yang berasal dari diri orang yang bersangkutan yang disebabkan oleh sifat-sifat atau disposisi insur psikologis yang mendahului tingkah laku. Sedangkan atribusi situasional adalah atribusi situasional, yaitu tingkah laku seseorang yang berasal dari situasi atau lingkungan atau luar diri orang yang bersangkutan. Bagian dari teori komunikator yang terakhir adalah traits atau conversational narcissism, argumentativeness, social and communicator efficiency. Teori ini merupakan teori mengenai bagaimana kita berkomunikasi dengan berperilaku dan memberikan situasi yang sangat bergantung pada karakter yang dimiliki oleh seseorang. Dan bagian paling akhir dari resume psikologi komunikasi dakwah yang akan saya bahas yaitu bagian yang ke-7 tentang monologika dan propaganda komunikasi. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika, hanya satu orang yang berbicara kepada orang lainnya atau kepada kelompok orang. Sedangkan propaganda berasal dari kata Latin propagar, kata kerja yang mempunyai arti menyebar, menaburkan, membibitkan, yang dalam bahasa Inggris diartikan dengan propagate. Propaganda bersifat persuasi. Propaganda adalah sebuah upaya disengaja untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kondisi, dan mempengaruhi perilaku agar memberikan respon yang dikehendaki pelaku propaganda. Sebagai komunikasi dari satu kebanyakan orang, propaganda memisalkan komunikator dari komunikasinya. Begitulah pengertian dari propaganda. Saya rasa penjelasan saya tentang materi-materi psikologi komunikasi dakwah di semester 2 ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan atau memang Anda kurang paham dengan penjelasan saya, silahkan tanyakan kepada yang lebih paham. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.